Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. Jadi dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Dunia penegakan hukum tanah air memang tengah dibuat gempar dengan perseteruan panas antara dua pengacara ternama, yakni Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea. Dan pasca pecahnya kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu silam, Rasman Arif Nasution sepertinya tidak ada henti-hentinya berjuang mencari keadilan. Buktinya, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 kemarin, dengan mengenakan jubah advokat lengkap, Rasman beserta timnya nampak mendatangi kantor Mahkamah Agung Indonesia, Komisi Yudisial, serta Komisi 3 DPR RI guna memperjuangkan keadilan. Sementara itu, di hari yang sama, pihak Mahkamah Agung akhirnya membagikan rilis terkait persidangan kemarin yang berjalan panas melalui sang juru bicara, yakni Dr. Yanto, di mana pihak juru bicara Mahkamah Agung mengecam tegas tindakan tersebut. Lantas, seperti apa saja poin-poin penting yang dipertegas pihak Mahkamah Agung? Menyikapi peristiwa kegaduhan dan keributan yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 sesuai laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2025 dan juga beberapa video dan pemberitaan media massa online yang beredar terkait kegaduhan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang dijamin konstitusi mengecam keras kegaduhan dan kericuan yang terjadi di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan tidak pantas, tidak tertib, yang dapat dikategorikan merendahkan dan melecehkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung tidak mentolerir siapapun pelakunya, sehingga harus dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik pidana ataupun etik. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Kedepan, Mahkamah Agung berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan Indonesia yang bermartabat serta menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim Indonesia dalam menjalankan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dijamin konstitusi. Terkait sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam memeriksa saksi, meskipun dakwaannya bukan kesusilaan, akan tetapi menurut Majelis Hakim dinilai bersinggungan dengan materi kesusilaan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Hal tersebut merupakan otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang, dalam hal ini hukum acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 152 ayat 2
Yunto pasal 218 KUHP, dan sikap tersebut juga selaras dengan kesepakatan rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA nomor 5 tahun 2021. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan penghormatan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam perkara tertentu. Terkait hak undur diri hakim dari mengadili perkara, pengaturannya sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 157 KUHP, sehingga apabila tidak ada alasan atau keadaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut, maka hakim tidak perlu mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara. Bahwa dalam pasal 3 Yunto pasal 6 ayat 3 Perma 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan di persidangan, Ketua Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan guna tertib persidangan, sehingga apabila ada para pihak di persidangan yang membuat kegaduhan atau menimbulkan kegaduhan, maka Ketua Majelis Hakim dapat memerintahkan agar para pihak atau pihak-pihak yang membuat kegaduhan dikeluarkan dari ruang sidang. Ya, dengan tegas Mahkamah Agung menyatakan sikap yang mendukung majelis hakim dari persidangan antara Hotman dan Rasman. Walaupun begitu, rilis dan pernyataan Mahkamah Agung tersebut nampaknya masih disayangkan oleh Rasman. Buktinya, tepat pada hari yang sama pihak Rasman mendatangi kantor MA dengan tim kuasa hukumnya, namun dalam kunjungan kemarin, tim Rasman Arief Nasution mengaku tidak dapat bertemu secara langsung dengan Ketua Mahkamah Agung. Oleh karenanya, tim Rasman pun menyuarakan pendapat dan keluhan mereka melalui pesan tertulis. Lantas, seperti apa ungkapan kekecewaan Rasman Arief Nasution? Jadi, dalam poin ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum, ada KY, atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Mungkin terlalu pagi mungkin sebelum menerima informasi yang berimbang dari kami, ya, selaku kuasa hukum dari Bang Rasman yang menyidangkan perkara ini, makanya dikeluarkanlah konferensi pers oleh Mahkamah Agung. Tapi itu pun tidak ada masalah, kami sudah datang, kita sudah diterima dan data-data kita telah diterima, ya kan? Artinya saya rasa nanti Mahkamah Agung akan berimbang ini, akan mengkaji kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi. Ya, pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir, ya kan? Di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang. Dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Artinya Mahkamah Agung juga menerima pengaduan dari kita. Oke, ini tanda terimanya ya. Oke, sudah? Kemudian, content of court yang mana? Nikita Mirzani, Bayuwangi, yang lain-lain. Apa yang terjadi ini? Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Ini hanya kita mau lihat keterbukaan bahwa ada dugaan pelecehan. Gak ada di situ foto A, foto B akan ditayang, tidak ada. Tapi ada chattingan, ada pembicaraan, ada saksi.
Dan itu ingat ya, tidak ditanya ke kita, tidak ditanya. Kita mengurus sidang perceraian saja, hakim tanya, bagaimana pendapat kuasa termohon, kuasa pemohon, atau kami bagaimana pendapat terdakwa, bagaimana JPU. Ini nggak ada. Kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Jadi, saya minta Mahkamah Agung bertindak fair. Benteng terakhir di tangan kalian, tapi 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung diproses hukum. Apa tidak menampar wajah Pak Sunarto? Ada 1 halaman penuh di Kompas sejarah hidup beliau yang sangat lurus. Pak Sunarto, tolong Bapak turun. Kalau penjara, Pak, tidak takut. Tidak takut. Asal perbaikan Indonesia, saya siap. Jangan tangkap mereka, saya tangkap. Mereka tidak bersalah, saya yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Tak dapat dipungkiri, persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea memang telah menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bahkan kericuhan yang terjadi pada tanggal 6 Februari 2025 kemarin sampai disinggung oleh pihak Komisi Yudisial dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diselenggarakan kemarin. Ya, dalam persidangan yang beragendakan penyampaian masukan terkait pembahasan KUHP baru tersebut, dugaan perlakuan terhadap hakim nampak digarisbawahi peserta rapat. Perlindungan dan pengamanan terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Banyak ditemui selama persidangan terjadi pengancaman terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, dengan berbagai bentuk tindakan, termasuk dalam persidangan di mana pihak-pihak yang tersulut emosinya melampiaskan dengan tindakan yang bersifat represif dan membahayakan bagi keselamatan hakim. Kemudian belum lama ini juga terjadi kericuan di dalam sidang saat pemeriksaan perkara nomor 1057/PIT-B/2024 PN Jakarta Utara. Terjadinya kericuan atau tindak kekerasan yang dilakukan pihak yang berperkara sejatinya mengabaikan prinsip ketertiban dalam persidangan, sehingga dengan begitu seharusnya hakim dapat melakukan tindakan antara lain dengan memeriksa petugas keamanan untuk mengeluarkan pihak-pihak yang membuat gaduh dalam sidang. Sangat baik untuk kami semua menuntaskan kerja besar nasional, menuntaskan KUHP kita yang kini melewati usia 43 tahun dan akan memasuki usianya yang ke-44 tahun. Dan penting sekali waktu yang ada ini karena memang KUHP kita akan berlaku seperti pimpinan sampaikan tadi 2 Januari 2026 yang akan datang. Tidak mengindahkan perintah hakim bisa masuk dugaan tindak pidana contempt of court dan merendahkan atau mendiskreditkan suatu lembaga peradilan termasuk kategori ini. Ancamannya 1 tahun lebih ya, 1 tahun. Ya kalau undang-undang tentang contempt of court yang mengatur contempt of court ya itu 207 KUHP 280, 217, 224 dan 281 KUHP pidana yang mengatur tentang contempt of court atau dugaan tindak pidana penghinaan atau menghalang-halangi jalannya persidangan. Ini pasal-pasal yang saya katakan tadi itu adalah pasal-pasal yang mengatur bagaimana kode etik persidangan atau tata cara persidangan seseorang bersikap di depan persidangan, baik itu terdakwa, saksi atau siapapun termasuk pengunjung persidangan. Itu bisa dikenakan pasal-pasal ini. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution bukanlah satu-satunya sosok yang habis-habisan disorot akibat kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Pasalnya, sikap Hotman Paris Hutapea yang diduga berbau kontroversi juga memancing perdebatan sengit di jagat maya.
Mengingat belakangan ini Hotman seperti tidak ada hentinya membagikan komentar-komentar terkait sikap pihak Rasman yang kini mengundang banyak tanya. Halo, si botak juga pernah dipecat oleh organisasi pengacara. Si botak juga pernah dipecat, tapi dia pindah ke organisasi pengacara lain. Itulah kelemahan organisasi pengacara di Indonesia. Maka agar sanksi pemecatan dengan mencabut kartu advokat itu efektif, harus ditindaklanjuti dengan pencabutan surat bas, berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Maka semua netizen yang ingin dua orang pengacara itu segera dijatuhkan sanksi agar mengirimkan surat desakan ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI agar dicabut berita acara sumpahnya, ya, surat basnya, ya, agar dicabut. Demikian juga klien-klien. Kalau pengacara Anda sudah dibuat marah, sudah membuat marah para hakim, masih teruskah Anda memakai dia sebagai pengacaramu? Jangan bahayakan kasusmu. Masih banyak pengacara-pengacara yang terbaik di Indonesia ini. Sekali lagi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi cabut surat basnya, berita acara sumpah. Itu satu-satunya agar efektif pemecatan, ya. Jadi harus semua advokat itu harus menjaga marwah dan martabatnya. Di dalam kode advokat itu disebutkan bahwa advokat itu wajib hukumnya untuk menghormati sesama advokat, satu. Kedua, menghormati sesama penegak hukum, ya, menghormati teman sejawatnya, terutama juga menghormati pengadilan, gitu ya, menghormati pengadilan. Nah, memang kita secara khusus tidak memiliki undang-undang tentang contempt of court. Ya, kita nggak ada undang khususnya. Tetapi orang bisa menafsirkan apakah itu contempt atau tidak. Ya itu. Nah, bagi saya hanya bicara secara umum bahwa perbuatan advokat itu tidak boleh merusak, ya, kehormatan profesi itu sendiri yang menurut saya kehormatan itu harus dijaga karena profesi itu adalah profesi yang nobel, officium nobile, gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.